Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dunda Tesnani Lestari dari SDN Negeri 1 Sendang akan memaparkan mengenai rencana aksi perubahan mengenai laporan orientasi. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang, yaitu sebagai pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yaitu P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk menjalankan tugasnya, P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas yang memiliki fungsi, nilai, serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value, berakhlak, dan employer branding ASN. Bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Rendahnya kemampuan membaca, berhitung, serta tingginya presentasi absensi di SDN 1 Sendang melatar belakangi saya untuk melakukan aksi kerja ini. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Pelaksanakan orientasi mempunyai maksud dan tujuan yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. 3. Pemahaman dan penyedia informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerja. Waktu dan tempat, orientasi P3K dilaksanakan pada tanggal 13 November sampai 30 November 2023. Dilaksanakan secara daring dan saya bertempat di SDN 1 Sendang, dilakukan dengan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Terdiri dari visi misi Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu 1. Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kabupaten Cirebon Sejahtera, yang keempat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kelima yaitu Kabupaten Cirebon Agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keenam yaitu Kabupaten Cirebon Maju, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kabupaten aparatur pemerintahan daerah. Yang ketujuh yaitu Kabupaten Cirebon Aman yang memelihara dan keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya ini merupakan SOT OPD unit kerja yaitu struktur organisasi dari Bupati dan Dinas Pendidikan. Struktur organisasinya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Di sini Kepala Dinas mempunyai beberapa fungsi, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K.
terbagi menjadi beberapa, yaitu manajemen P3K meliputi A. Penetapan kebutuhan, C. Pengadaan, C. Penilaian kinerja, D. Pengajian dan tunjangan, E. Pengembangan kompetensi, F. Pemberian penghargaan, G. Disiplin, H. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan, serta pengadaan P3K, yaitu terdiri dari perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Instrumen pembinaan disiplin dari P3K yaitu 1. Sama dengan peraturan disiplin PNS, 2. Daftar hadir, 3. Apel pagi, D. Inspeksi mendadak atau sidak, E. Penilaian prestasi kerja, pengawasan atasan. Yang ketiga yaitu nilai dan etika OPD dari yang pertama Renstra OPD unit kerja dari Dinas Pendidikan. Rencana program Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu 1. Pengelolaan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan norm formal atau kesetaraan. Yang kedua, program penunjang urusan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang ketiga, ada program pengembangan kurikulum. Yang keempat, program pendidik dan tenaga pendidik. Yang C adalah SOTK atau unit kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 11, 12, dan 13 menjelaskan mengenai kedudukan, susunan organisasi, dan tugas fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan. Ini merupakan struktur organisasi dari SDN 1 Sendang. Saya di sini sebagai guru kelas 2. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerja P3K. Di sini saya mempunyai beberapa rencana kerja, terdiri dari 5. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran serta bimbingan. Ini bertujuan untuk menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, serta melatih siswa. Indikatornya yaitu siswa lebih termotivasi untuk belajar. Ini diterapkan di tahun pertama. Yang kedua yaitu membuat pojok baca. Tujuannya adalah meningkatkan gerakan literasi di sekolah. Indikatornya siswa kelas 2 mampu membaca dengan lancar. Diterapkan di tahun kedua. Yang ketiga yaitu mengajarkan matematika dengan permainan. Tujuannya yaitu meningkatkan berhitung siswa. Siswa kelas 2 mampu berhitung dengan cepat dan tepat. Akan waktu perolehannya targetnya tahun ketiga. Yang keempat yaitu proyek profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Yang mempunyai indikator yaitu siswa beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, kritis, serta kreatif. Ini diterapkan di tahun yang keempat. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan KKG, seminar, atau diklat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Dengan indikator yaitu guru lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran yang akan diterapkan ke tahun keempat, ke tahun kelima. Ya, yang terakhir yaitu penutup berisi tentang kesimpulan. Yang pertama, demikianlah laporan orientasi P3K di wilayah Cirebon, Kabupaten Cirebon ini saya buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon khususnya. Semoga dengan diadakan kegiatan orientasi ini, kami dan rekan-rekan
P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Yang memiliki saran yaitu kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapat hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sekian hasil kerja saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.